sikap resmi MUI insya Allah baru besok mau dibahas secara kelembagaan, tetapi secara individu dan juga sikap MUI yang memberikan tanggapan dan jawaban kepada wakil kita pada saat rapat dengar pendapat tanggal 12 lalu, kita menyampaikan memang bahwa pada garis besarnya pendidikan Indonesia tidak bisa lepas dari frase agama. Karena di Undang-Undang Dasar kita juga jelas di situ ada menyebutkan agama. Yang kedua juga pada saat kita membahas Sisdiknas kita itu juga menjelaskan tentang frase agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama di Pancasila itu mau tidak mau itu adalah komitmen kita bahwa agama adalah dijamin oleh negara dan negara kita harus berdasarkan spirit agama karena kita ada ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara anti agama. Antar keduanya adalah simbiosis mutualisme. Jadi negara itu dijiwai oleh agama sehingga negara itu bernilai dan punya spiritualitas. Demikian juga agama agar lebih teratur manakala diatur oleh negara atau didukung oleh negara pemerintah di dalam pelaksanaan keagamaan itu. Pak Holil, sikap ini sudah disampaikan ke Kemendikbud? Kita baru menyampaikan kepada wakil rakyat kita DPR pada tanggal 12 lalu. Kita belum menyampaikan kepada Kemendikbud secara resmi ya. Insya Allah besok kita rumuskan, ada rapat pimpinan di MUI dan akan membahas hal ini. Tentunya sikap kita tunggu besok secara kelembagaan. Pak Holil, yang dikhawatirkan dengan hilangnya frasa agama ini dari peta jalan tersebut sebenarnya apa? Ya pasti bukan khawatir, tetapi ini adalah ancaman karena akan mengubah konstitusi. Dan konstitusi kita sudah sepakat dengan adanya agama, tertera di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita ada, di undang-undang Sisdiknas kita juga ada. Jadi kalau ketika peta itu tidak mengikuti undang-undang dasar, tidak mengikuti undang-undang sistem pendidikan dasar, lalu peta pendidikan ikut peta yang mana? Peta itu kan arah di mana penunjuk jalan untuk tercapainya dari kita bernegara yang tertuang di dalam undang-undang dasar kita dan diturunkan menjadi undang-undang sistem pendidikan nasional. Kemudian itu berlainan dengan undang-undang dasar kita, berarti peta itu salah jalan. Tidak bagaimana peta yang ingin kita capai bersama untuk kita tujuan bernegara ini. Jadi tidak cukup digantikan dengan frasa akhlak dan budaya yang tertuang saat ini? Nah, akhlak itu kan muncul dari agama. Jadi kalau akhlak kalau tanpa agama kira-kira menggunakan dari mana munculnya akhlak itu? Akhlak kan budi pekerti. Budi pekerti itu sifat dari keyakinan yang kita munculkan di dalam bentuk ekspresi kita, budi pekerti. Lalu budaya pun juga dasarnya apa? Dia kan dibangun dari sebuah keyakinan, dibangun dari sebuah nilai internal dalam diri kita. Jadi nggak mungkin membangun akhlak, membangun budaya, kalau itu tidak berdasarkan agama, kalau kita berdasarkan Pancasila, kecuali negara sekuler yang dibangun atas kemanusiaan dan dibangun atas kebudayaan. Tetapi selama kita masih berdasarkan Pancasila, itu tidak cukup. Ya menjadi ngambang, tidak jelas akar akhlaknya dari mana, akar budayanya dari mana. Karena negara kita sepakat adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Dan itu menjadi acuan kita di dalam mengatur peta dan menuju pada tujuan itu.